Shalom Bapak Ibu sekalian. Banyak kali orang berkata, Tuhan tidak menjawab doa saya. Itu banyak kali orang WA saya berkata bahwa kenapa Tuhan tidak jawab doa saya, kenapa saya banyak kali sudah berdoa minta dan sebagainya, Tuhan tidak jawab. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan Tuhan tidak jawab doa kita, tapi kita tidak bisa perintah Tuhan. Tuhan jawab doaku sekarang. Enggak. Kapan Tuhan jawab doa kita? Itu adalah waktunya Tuhan. Kalau doa kita belum terjawab, kita harus introspeksi diri dulu. Periksa diri kita. Apakah doa kita itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah doa kita memang doa yang benar-benar layak untuk dijawab Tuhan? Atau doa kita hanya memenuhi kesenangan kita, kedagingan kita? Atau sesuatu doa yang tidak penting? Kenapa saya katakan ketika kita sungguh-sungguh berdoa dan doa itu keluar dari hati kita yang dalam, dan kita pengen Tuhan menjawab doa kita, saudara-saudara, Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kita. Ketika Tuhan dapati hati kita benar dan layak Tuhan menjawab doa kita, maka Tuhan pasti menjawab doa kita. Tanpa Tuhan menjawab doa, tanpa melihat siapa kita, bagaimana keadaan kita. Saya mau ceritakan, ada seorang wanita usia 84 tahun, dan wanita ini menderita kanker stadium akhir, dan keadaannya sudah sangat payah. Wanita tua itu dia berdoa kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, seluruh orang meninggalkan aku, anak-anakku meninggalkanku, rekan-rekanku meninggalkanku, kawan-kawanku seluruhnya meninggalkan aku. Apakah Tuhan meninggalkan aku? Wanita itu berdoa dan tanya apakah Tuhan meninggalkan dia. Dan wanita tua itu dia minta bukti apabila Tuhan sungguh tidak meninggalkan dia, apabila Tuhan mengasihi dia, maka dia pengen merasakan bagaimana Tuhan memeluk dia, bagaimana Tuhan mengasihi dia, bagaimana Tuhan boleh mencium dia. Itu doa yang dinaikkan oleh wanita itu. Saudara tahu bagaimana cara Tuhan menjawab doanya? Satu kali saya, suami saya, anak saya Wira, Steve, dan cucu saya David, kami ke Jakarta untuk pernikahan anaknya Pak Helmi. Waktu saya di bandara, Tuhan cuma katakan dengan saya, nanti ada orang WA, dan kalau orang itu WA, kamu jawab. Lakukan apa yang dia minta, kamu jawab dan kamu lakukan. Saya bilang, iya Tuhan. Setelah itu nggak lama ada seseorang WA saya, dia katakan dia dari Jambi dan dia akan ke Jakarta. Apa ibu bisa berdoa untuk mama saya yang sedang sakit kanker stadium akhir di Jakarta? Terus saya jawab, iya saya bisa. Saya lagi di airport Banjarmasin dan akan menuju ke Jakarta. Lalu dia katakan, apa ibu bisa? Ibu nanti dari airport naik taksi, jalan sendiri ke rumah saya di Bekasi. Sebab saya pun dari Jakarta dan saya akan naik taksi juga ke rumah saya. Saya bilang, iya saya bisa. Singkat cerita, sampailah saya di Jakarta bersama dengan suami, anak, menantu, dan cucu. Cucu saya setir mobil dan kami pergi ke Bekasi. Macet sekali. Dari jam 5 sore sampai jam setengah 12 malam baru sampai di Bekasi. Ketika kami setengah 12 malam sampai di Bekasi, kami nggak tahu rumahnya, alamatnya nggak bisa ketemu. Saya telepon orangnya, bisa nggak Bapak kita ketemuan di mall? Bapak jemput saya. Singkat cerita, dia jemput saya di mall, pergi ke rumahnya. Sebuah rumah yang sederhana di jalan yang tidak besar.
Semua perabotan sederhana, ada kamar yang sederhana, bau sekali. Karena di situ ada tempat tidur seorang wanita tua umur 84 tahun. Tubuhnya tinggal kulit dan tulang. Rambutnya ini keadaannya dia sudah nggak bisa apa-apa. Dan saya masuk ke situ, saya suruh anak saya angkat pujian. Dan saat pujian dinaikkan, Tuhan suruh saya, kamu naik ke tempat tidurnya. Saya naik, saya peluk dia, saya cium dia. Mulai dari biji matanya, hidungnya, seluruhnya, pipinya, badannya saya sayangin, saya peluk seperti saya memeluk seorang bayi yang sangat saya sayangi. Rasa bau tidak tercium, rasa apapun tidak, semuanya saya mengasihi dia. Saat itu air mata mengalir daripada wanita itu. Dia katakan, Tuhan terima kasih, Engkau sudah menjawab doaku. Aku tahu seluruh orang tinggalkan aku, tetapi Engkau tidak tinggalkan aku dan Engkau mengasihi aku. Hari ini Engkau datang memeluk aku, mencium aku, menyayangi aku. Dan aku tahu Engkau Allah yang benar-benar mengasihi aku. Dan dia katakan, Tuhan aku siap untuk pulang dan aku lega. Engkau sudah buktikan Engkau mengasihi aku. Lalu setelah itu air matanya mengalir, saya taruh wanita itu di tempat tidurnya. Saya pun dengan air mata yang mengalir, saudara, ketika saya boleh pulang, anaknya orang yang bilang saya itu, orang dari Jambi itu bilang, ibu ini dulu kaya, dia berusia, karena dia kanker, dia pengen sembuh, dia berobat ke luar negeri kemanapun. Anak-anaknya meninggalkan dia, semua teman-temannya, kerabatnya, rekan-rekannya meninggalkan dia. Saya, karena sekolah saya dibiayain oleh ibu itu, maka saya melayani, tetap membiayai ibu ini. Saudara-saudara, saya katakan, ketika bapak itu bilang terima kasih dengan dia, saya bilang, Pak, bukan bapak yang terima kasih, saya yang berterima kasih dengan bapak. Soalnya apa? Saya sangat berterima kasih dengan Tuhan, sebab saya boleh mewakili Tuhan, memeluk dia, menyayangi dia, menjawab doanya. Dia berasa bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Bapak, ibu, saudara-saudara, seorang wanita tua yang tidak berdaya, yang kanker stadium akhir, yang semuanya tidak bisa bergerak, tidak bisa berapa di tempat tidur, ketika dia sungguh-sungguh berdoa dari kedalaman hatinya, Tuhan jawab doanya. Tuhan bisa perintahkan siapa saja untuk mewakili dia, untuk menyayangi, untuk memeluk, untuk mengasihi wanita itu. Saudara dengar kesaksian ini. Apakah saudara tidak yakin dan percaya bahwa Tuhan mengasihi setiap kita, saudara dan saya, tetapi lakukan bagian kita dengan baik dan benar. Kalau saudara yakin dan percaya, kita punya Allah yang mengasihi kita, yang selalu ingin kita, yang kebaikan untuk kita, maka dan kita mau lakukan kebenaran firman Tuhan, kita mengasihi dia. Yang mau melakukannya bersama-sama dengan saya, katakan, Tuhan aku mau Tuhan, aku mengasihi Engkau. Yang mau melakukannya bersama dengan saya, katakan amin.